Timnas Indonesia akhirnya bisa mengalahkan tamunya, Cina, bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, markas dari Timnas Indonesia. Nah, ini adalah hasil yang sangat menggembirakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk seluruh fans Timnas Indonesia dimanapun berada. Namun sayangnya, dari segi permainan Timnas Indonesia kali ini, menurut saya masih di taraf yang biasa-biasa saja. Belum ada perubahan atau peningkatan yang cukup signifikan dari segi permainan Timnas Indonesia kali ini ketika melawan Cina. Padahal, dengan kualitas pemain yang cukup mumpuni, dengan persiapan yang cukup panjang dan cukup matang, harusnya dari segi permainan, Timnas Indonesia harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Ya, tapi kita harus bersyukur dan patut berbangga dengan hasil positif yang disumbangkan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Hasil kemenangan yang diberikan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia kali ini, sehingga membuat peluang Timnas Indonesia lebih lebar lagi menuju Piala Dunia tahun 2026. Atau setidaknya membuka peluang lebih lebar menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, halo warga bola semua, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Timnas Indonesia, timnas kita semua, baru saja berhasil mengalahkan tamunya Cina dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Romeni pada menit ke-45 lewat titik penalti. Akibat pelanggaran yang dibuat oleh pemain Cina terhadap pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya pada menit ke-45. Dan berhasil dieksekusi dengan sangat baik, dengan sangat matang oleh Romeni, seorang striker Timnas Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana pertandingan berlangsung, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, kepada penonton semua, bahwa ini adalah cara pandang saya sebagai penonton sepak bola, bukan sebagai pandit atau sebagai pengamat. No. Ini semata-mata cara pandang saya sebagai penonton sepak bola. Semoga bisa diterima. Let's go, kita bahas. Nah, untuk sementara teman-teman, Timnas Indonesia berada di peringkat 4 klasemen. Di atasnya ada Arab Saudi, di atasnya lagi ada Australia di peringkat 2 dan Jepang di peringkat pertama. Nah, baru saja Australia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 1-0. Dan sementara ini, Bahrain sementara ketinggalan 1-0 atas tamunya Arab Saudi. Dan kita berharap Arab Saudi bisa mengalahkan Bahrain sehingga membuka peluang Timnas Indonesia lebih lebar lagi menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gitu ya. Jadi kalau Arab Saudi bisa memenangkan pertandingan melawan Bahrain, maka peluang Indonesia untuk lolos ke round 4 semakin lebih besar lagi. Begitu. Semoga saja. Nah, sekarang kita kembali untuk membahas bagaimana pertandingan berlangsung Timnas Indonesia melawan Cina. Pertama-tama, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa dari segi permainan, Timnas Indonesia masih di taraf yang biasa-biasa saja. Sehingga mampu diimbangi oleh Cina. Padahal dari segi kualitas pemain, harusnya kita memiliki kualitas pemain yang mumpuni dan di atas dari Cina. Dari segi kualitas pemain. Namun sayangnya, kita tidak mampu memanfaatkan hal itu. Tapi kita patut bersyukur ya. Ini secara hasil kita patut bersyukur atas kemenangan. Nah, kita hanya membahas ini dari segi permainan. Bagaimana cara kita melihat permainan. Kenapa saya bilang permainannya biasa-biasa saja? Ya, permainan kali ini dengan persiapan yang cukup panjang, dengan kualitas pemain yang cukup mumpuni, harusnya bisa lebih dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika Timnas Indonesia melawan Bahrain, ketika Timnas Indonesia melawan Australia. Itu aliran bolanya lebih lancar, lebih fluid, cara bermainnya lebih lepas, koordinasi pemainnya antar pemainnya lebih bagus. Tapi yang saya lihat kali ini,
mungkin menurut saya ada faktor eksternal seperti cuaca, begitu ya, yang terlihat panas. Bahkan pelatih Patrick pun sampai mengganti bajunya ketika babak kedua. Nah, mungkin faktor-faktor seperti itu yang membuat pemain kurang fokus di lapangan. Sehingga kita praktis 20 menit awal saja kita mampu bermain bagus, bermain kontrol, bermain secara koordinasi antar tim bagus, bermain dari kaki-kaki menguasai bola dengan bagus di 20 menit awal praktis. Sisanya kita mampu diimbangi oleh Cina. Walaupun secara statistik tidak beda-beda jauh. Cina menguasai ball possession, kita menguasai shoot on target, shooting ke gawang, corner dikuasai oleh Cina juga. Jadi secara hasil dari statistik, menurut saya tidak beda jauh. Cina mampu mengimbangi permainan kita, permainan timnas Indonesia. Padahal harusnya ya, menurut saya dengan kualitas pemain seperti itu, persiapan seperti itu, bermain kita sebagai tuan rumah, kita harusnya secara permainan bisa lebih dari itu. Secara kemampuan bisa lebih. Kita bisa menunjukkan yang lebih baik dari cara bermain yang tadi. Namun sayangnya itulah mungkin ya, menurut saya ada faktor eksternal seperti cuaca yang terlalu panas sehingga membuat pemain-pemain kurang fokus di lapangan. Nah, kita coba membedah sedikit bagaimana pemain-pemain yang diturunkan oleh Patrick Kluivert selaku coach dari Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia. Pertama di sisi kiper ada Emil Audero. Ya, tidak ada masalah. Penampilannya cukup bagus kali ini. Di lini pertahanan ada Rizky Ridho, Jay Ijes, dan Justin Hubner. Sisi pertahanan menurut saya tidak ada masalah, tapi tidak bisa dibilang on fire, tidak bisa dibilang, tapi biasa-biasa saja. Ya, menurut pandangan saya. Di lini tengah, di sisi kiri dulu ada Jakub Sayuri. Jakub Sayuri cukup mengejutkan menjadi pilihan utama dari Patrick Kluivert. Cukup mengejutkan saya. Tapi dari segi performa, ya dia cukup bagus kali ini. Nah, Tom Haye dan Palu Pesi lumayan menguasai lini tengah, mampu bersaing dengan pemain-pemain Cina. Tapi bukan mampu bersaing harusnya, tapi bisa juga disaingi oleh pemain-pemain Cina. Yang harusnya secara kualitas Tom Haye dan Palu Pesi itu lebih unggul ya. Gitu. Calvin Verdong tidak ada masalah, tapi kurang serangan, kurang menyerang Calvin Verdong, kurang naik ke atas gitu. Berikutnya ada Egy Maulana yang sangat mengejutkan juga, bisa dimainkan menjadi pilihan utama dari Patrick Kluivert, Ricky Kambuaya, dan di lini serang ada Oli Romeni. Nah, semua bermain cukup bagus, tidak ada masalah. Tapi tidak ada pemain yang lebih menonjol di sini. Nah, ini yang membuat saya katakan tadi, masih di taraf yang biasa-biasa saja. Karena saya tidak melihat ada satupun pemain yang menonjol kali ini. Kalau dibilang Kiefer cukup menonjol, ya boleh saja. Kiefer Emil cukup menonjol. Tapi kan ini pertandingan pertamanya. Jadi tidak ada faktor pembandingnya. Gitu. Belum ada faktor pembandingnya. Sehingga Emil Audero cukup bagus kali ini. Nah, menariknya, kenapa Cina tiba-tiba bisa mengimbangi permainan Timnas Indonesia? Ini apakah Cina yang mampu mengimbangi atau memang permainan Timnas Indonesia yang masih di taraf biasa-biasa saja? Maka saya mengambil kesimpulan bahwa permainan Timnas Indonesia masih di taraf yang bermain aman dan bermain biasa-biasa saja. Gitu. Tapi walaupun banyak yang bilang itu adalah gol keberuntungan, ya dari segi permainan bola ya wajar-wajar saja. Dalam permainan sepak bola, faktor keberuntungan itu adalah faktor yang wajar. Dan patut disyukuri bahwa kita bisa memenangkan pertandingan kali ini. Dan itu sangat kita butuhkan. Apapun yang terjadi, apapun yang dibilang keberuntungan atau bisa set play atau apa,
harusnya tidak ada alasan untuk kita kalah dalam pertandingan kali ini. Yang penting kita menang dulu. Mengamankan poin, memperlebar peluang. Itu yang penting ya. Nah, kenapa saya membahas dari segi permainan? Ya, ini agar pertandingan berikutnya kita bisa lebih tingkatkan lagi, lebih ada perubahan begitu. Jangan karena peluang kita sudah terbuka lebar, tapi kita tidak merubah gaya permainan kita. Sehingga mampu dengan mudah diimbangi oleh lawan, bahkan bisa saja nanti kita ditumbangkan oleh lawan kita. Dengan gaya bermain yang seperti ini menurut saya masih sangat perlu ada peningkatan lagi. Dan harusnya ini menjadi momentum Patrick Kluivert dan pemain-pemain timnas Indonesia untuk lebih meningkatkan permainan lagi gitu, dengan persiapan yang cukup panjang kemarin gitu. Nah, menariknya ini ada yang menarik, tapi memang menurut pandangan saya ya tidak terlalu menonjol juga seorang Beckham Putra yang dipercayai oleh Patrick Kluivert dan diturunkan dalam pertandingan kali ini di babak kedua sebagai pemain cadangan. Sedikit menonjol, namun sayangnya secara fisik Beckham Putra masih kurang terlalu mudah untuk dijatuhkan menurut saya. Sehingga permainannya yang bagus itu mudah dijatuhkan, jadi hilang, tidak menonjol lagi begitu Beckham Putra. Ya, menarik sekali pilihan dari Patrick Kluivert ini, berani memainkan Beckham Putra. Dan Beckham Putra bisa menunjukkan performanya yang cukup baik. Kevin Dix dimainkan di babak kedua, Ramadhan Sananta tidak ada masalah semuanya, Ivar Jenner, Stefano Lillipali juga dimainkan di babak kedua. Dan overall tidak ada masalah, tapi juga tidak ada yang menonjol kali ini. Biasa-biasa saja, dan patut kita syukuri bahwa permainan timnas kali ini walaupun masih biasa-biasa saja, tapi mampu menghasilkan hasil yang cukup memuaskan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh fans timnas Indonesia. Gitu ya, teman-teman. Dan semoga kedepannya Coach Patrick dan pemain-pemain bisa lebih meningkatkan permainannya lagi, gitu. Dari segala sisi bisa lebih ditingkatkan lagi, dan semoga saja pemain-pemain yang cedera bisa kembali bergabung bersama timnas Indonesia. Ada Orat Mangun, ada Dean James, lupa. Saya juga bingung dengan pemilihan Patrick kenapa tidak memainkan Dean James juga, gitu ya. Tapi semoga Orat Mangun, Marcelino bisa secepatnya bergabung bersama timnas Indonesia nanti ketika melawan Arab Saudi nanti. Oke, itu saja pembahasan kita tentang timnas Indonesia ketika menjamu tamunya Cina dan berhasil menang dengan skor 1-0. Oke, warga bola semua, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.